Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Iya. Saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu Gembala, juga Pastor Dedi, semua staf dan Bapak Ibu Jemaat yang berkenan untuk saya berbagi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita masih dalam bulan keluarga, kita ngobrol tentang keluarga. Kalau mulai minggu ini terus kita dibekali dengan tema-tema keluarga, gimana keluarga ini bisa harmonis, gimana keluarga ini diberkati, gimana kita punya generasi penerus yang diberkati Tuhan, ya. Semua yang kita bahas dalam minggu-minggu ini adalah untuk kehidupan yang sekarang. Saya ulang, semua yang dibekali selama minggu ini kita diberikan motivasi untuk hidup yang sekarang. Hidup kapan, saudara? Yang sekarang. Nah, khusus hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar tentang keluarga kita ini untuk hidup yang akan datang. Ternyata di samping kita hidup yang sekarang ini, ada hidup yang akan datang, ya. Mudah-mudahan yang seri ibadah yang kedua tadi ya, ikut lagi sehingga lebih mantep lagi, ya. Di sini kita akan belajar bersama-sama apa sebenarnya hidup yang akan datang. Kalau sekarang ini semua bekerja, kita berkeluarga, terus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak kita bekerja untuk selalu memenuhi seluruh kehidupan itu nanti berakhirnya di dalam dunia ini, berakhirnya di bumi ini. Tetapi kita tanpa sadar bahwa setelah itu masih ada kehidupan lagi, Bapak Ibu. Ada kehidupan lagi yang harus kita jalani, ya. Oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama untuk mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 18 Oktober, saya membaca berita di detik.com itu ada seorang pemudi usianya 16 tahun, berarti masih SMA ya, tapi ini ditulis anak ini SMK. Dia menulis di kertasnya begini nih. Nah, kemudian kertasnya ditaruh di tas. Isi kertas ini karena bahasa Jawa, ya, Bapak, Ibu, Emak, ya, itu tulis begitu, saudara. Mungkin sudah baca itu berita itu ya. Tapi ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu yang begini. Mak, Pak, aku ini tidak kuat hidup beban tak tanggung sendiri, gitu intinya. Jadi waktunya sudah mau hidup tenang. Saya tidak mau terbeban lagi dengan hidup yang sangat berat. Loh, saya pas baca tak tunjukkan anak saya, padahal ini usianya masih 16 tahun loh, saudara. Hidup berat ki ya opo modelnya? Wong 16 tahun kok hidup berat. Karuan lah sudah 50 tahun kok kita ini ya hidupnya berat. Memang kita harus kerja keras untuk anak-anak, iya. Tapi 16 tahun, saudara, hidupnya berat. Nah, saudara, akhirnya dia berangkat sekolah, bawa tasnya itu. Pada waktu ada kereta Gajayana arahnya lewat Blitar, dia langsung melarikan diri, nabrak kereta itu dan mati. Nah, itu masuk di surat kabar ya. Saya melihat apakah seperti ini ya orang-orang atau anak-anak muda sekarang itu menghadapi hidup itu berat, menganggap bahwa kematian itu jalan yang terbaik. Wes, aku daripada diomeli makku, golek pacar gak ketemu-temu, tanggungan berat, wes tak bunuh diri aja, apa gitu ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu pernah dengar ya, ada seorang PNS di Ngawi yang bunuh diri di sungai itu ya, pakai masih seragam lengkap itu. Itu karena apa? Karena diputus pacarnya atau selingkuh ya itu ya. Ada lagi Bapak Ibu, pada saya pulang ke Malang, kemudian ada bimbingan konseling pranikah, saya ditelepon, saya pulang. Lah kemudian saya juga tidak tahu bahwa kita punya tetangga itu anaknya itu semua 4 perempuan, dan itu rajin ke gereja, mulai sekolah minggu itu rajin, saudara. Tetapi karena usia anak ini makin lama makin mendekati, sebenarnya kalau saya bukan mendekati ya, anak kan nggak ada es pahit dia, kalau obat kan es pahit, dia ngomong selak es pahit Pak. Jadi dia bingung karena anaknya nggak menikah Bapak Ibu. Akhirnya ada yang ngelamar itu berbeda agama. Nah, ibunya ini merasa, mumpung sing ngelamar
rodok sugih maneh wis dikekno wae gitu. Jadi anak ini akhirnya menikah. Jadi anak pertama, anak kedua, anak ketiga ini rata-rata semua sudah menikah, keluar semuanya. Ibunya happy-happy aja, pokoknya anakku sudah menikah. Tiba-tiba Bapak Gembala di sana telepon lagi, saya diminta ngisi khotbah pada itu. Lah saya ngajar tentang ini. Setelah itu orang ini merasa kehilangan bagaimana mengembalikan anaknya tadi yang sudah keluar kembali lagi. Ternyata sulit Bapak Ibu. Dan sekarang ini keluarga ini makin lama bukan makin naik, tapi makin turun, makin turun. Ya, begitu mudahnya kita melepaskan anak-anak kita untuk menikah dengan orang-orang yang dianggap kaya. Kita suka kalau anak kita punya menantu yang kaya. Ya, siapa yang nggak mau menantunya kaya? Semua ingin menantunya kaya, ya. Nanti kita jadi mertuanya ini, wah gak usah kerja, menantunya, nah minta ini ya, minta gitu ya. Semua ingin menantunya kaya, menantunya sukses, walaupun dia harus melepaskan kepercayaannya. Hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, di Alkitab ditulis termasuk perumpamaan, tetapi karena kita berdiskusi dengan para akademis, ternyata ini bukan perumpamaan, tapi nubuatan. Saya akan mengajak Bapak Ibu belajar firman Tuhan lagi, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 23 ya. Dibaca pelan-pelan ya, kita belajar lagi. Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Kita akan baca saling bergantian ya. Saya akan baca ayat yang 19, nanti terus berurut ya. Sudah ketemu semua? Buka Alkitabnya atau Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. 20. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. 24. Lalu ia berseru katanya, Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya menghidupkan jarinya dengan air dan menyebutkan lidahnya, sebab aku sangat tahan dalam dalam ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, katakan kami dan engkau tentang segala yang tak segera, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, atau mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku meminta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama tentang cerita ini yang sudah sering kita baca, yaitu ceritanya orang kaya dan Lazarus yang miskin ya.
Di sini Tuhan Yesus tidak menyebutkan siapa nama orang kaya itu, tetapi dia menyebutkan ciri-ciri orang itu. Ya, kalau Lazarus langsung ini Lazarus yang miskin, nah langsung tahu. Tapi yang orang kaya ini tidak disebut namanya suruh golek dewe, saudara. Kita suruh mencari namanya siapa supaya kita bisa belajar tentang orang kaya ini bagaimana. Ya, ini ceritanya Lazarus orang miskin dan orang kaya. Kita suruh mencari orang kaya, kok orang kaya ini berakhirnya seperti itu. Kita suruh nyari, ya. Kita akan belajar nyari siapa orang kaya dimaksud dalam konteks firman Tuhan ini. Otomatis kita akan balik ke masa lalu, ya, masalah hidupan di konteksnya zamannya Yesus, ya. Nah, orang-orang kaya tadi pertama cirinya dia memakai jubah ungu, ya, dia selalu pakai jubah ungu. Jubah ungu ini pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal, yang sangat istimewa, cuma dipakai oleh orang-orang khusus saja, ya. Kemudian orang kaya ini setiap hari bersukaria, bermewah-mewah, ya otomatis saudara kan semua ada, ya, dilayani, ada makanan lengkap, ada hiburannya lengkap. Setiap hari dia cuma berfoya-foya, bersukaria, hidupnya mewah, ya, karena dia sangat kaya, ya. Yang ketiga, dia telah menerima segala yang baik pada waktu hidupnya. Berikutnya, mempunyai 5 orang saudara yang menjadi imam besar, ayat 28. Kemudian telah mendapat kesaksian Musa dan para nabi tetapi tidak percaya, ayat 29. Telah melihat seorang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dari 6 ciri ini kita akan belajar supaya kita tahu siapa orang kaya ini, ya. Nah, pada waktu zaman Yesus yang berhak atau yang biasa memakai jubah ungu cuma 2 orang, ya, yaitu raja-raja Israel, raja-raja dari orang Yahudi, turunan Yahudi, dan para imam besar itu pakainya baju jubah warna ungu, ya. Jadi ada raja sama imam besar yang pakai jubah ungu, ya. Kita lihat dalam konteks perjalanannya, sejarahnya orang Yahudi, Yesus hidup itu yang menjadi raja siapa menurut Bapak Ibu? Rajanya pada waktu Yesus hidup di zaman itu yang menjadi raja Galilea pada waktu itu atau raja Israel itu siapa Bapak Ibu? Nah, kita baca aja bersama-sama. Yuk, minta tolong Mas Felix bantu dalam Lukas 3 ayat 1, ya. Injil Lukas pasal 3 ayat 1. Kita lihat siapa rajanya. Lukas 3 ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea. Stop. Herodes menjadi raja pada waktu. Jadi Yesus pada waktu itu yang berkuasa adalah Herodes, ya. Kita baca lagi supaya lebih jelas di Lukas 3 ayat 1 terjemahan yang lain. Firman Allah yang hidup. Silakan Mas, bantu saya. Lukas 3 ayat 1 terjemahan firman Allah yang hidup atau MIH. Pada tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, Allah memberi perintah kepada Yohanes, anak Zakaria, yang hidup di padang gurun. Pada waktu itu, Pilatus menjabat gubernur Yudea, Herodes memerintah Galilea, Filipus saudaranya memerintah Iturea dan Trakonitis, Lisanias memerintah Abilene, sedangkan Hanas dan Kayafas adalah imam besar. Nah, dari sini kita tahu rajanya namanya Herodes, imam besarnya ada 2, namanya Hanas dan Kayafas, ya. Kita lihat dari raja dulu. Yang pakai jubah ungu itu cuma 2 orang, raja dan imam besar. Rajanya pada waktu itu namanya Herodes. Nah, ternyata kalau kita belajar tentang sejarahnya Herodes, Herodes itu ternyata bukan orang Israel. Herodes itu bukan orang Yahudi. Jadi otomatis dia tidak pakai jubah ungu. Herodes ini orang Edom. Edom itu wilayah sebelah timurnya Israel. Jadi dia tidak berada di dalam keturunan orang-orang Yahudi atau dari Israel. Kalau begitu, yang pakai jubah ungu yang dimaksud Yesus bukan raja, tetapi imam besar, ya. Sekarang kita lihat imam besarnya tadi namanya Hanas dan Kayafas, ya. Hanas dan Kayafas. Kok 2 Pak imam besarnya? Sebenarnya imam besarnya cuma 1 Bapak Ibu. Tadi pada waktu itu yang menjadi imam besar adalah Hanas. Hanas ini seorang imam besar yang
dipercaya oleh bangsa Israel untuk memimpinnya. Tetapi karena pengaruh politik dari Kekaisaran Roma, maka pemerintah Roma ini mengganti Hanas dengan Kayafas. Padahal kalau kita lihat, Hanas dan Kayafas itu bukan orang lain, masih dalam saudara, dalam keluarga, ya. Orang Yahudi meyakini bahwa imam besar itu seumur hidup, tidak bisa diganti. Tetapi karena pemerintahan Roma itu berbeda pandangan, maka dia mengganti supaya ada kepentingannya bisa masuk ke wilayah Israel, ya. Oleh karena itu dia mengangkat yang namanya imam besarnya adalah Kayafas. Hanas ini walaupun sudah tidak jadi imam besar secara politik, Bapak Ibu, tetapi orang Yahudi semua yakin bahwa imam besarnya itu yang dipercaya sebagai tokoh teladan itu Hanas. Nah, Hanas ini punya anak 5. Hanas punya anak 5. Anaknya pertama Eliezer, Yonatan, Theophilus, Matias, Ananus. Lah, kalau kita melihat ceritanya tadi, orang kaya tadi berjubah ungu, kaya, punya saudara 5, ya, kita sudah hampir tahu. Kaya, berjubah ungu ini juga jubah yang sering jubah yang nilainya sangat agung, yang mahal. Tapi pernah ingat toh pada waktu Yesus disalib, dipakai jubah warna ungu. Nanti baca sendiri ya, Yohanes 19 ayat 2, baca sendiri. Dipakai jubah ungu. Jadi jubah ungu ini jubah kebesaran untuk raja dan imam besar, ya. Imam besar yang dimaksud ini cirinya tadi kita sudah tahu, dia jubah ungu, kaya, tinggal di rumah orang tuanya, selalu mendapatkan hal yang baik, memiliki saudara 5, ya, mendapatkan kesaksian Musa dan para nabi, tapi tidak percaya. Aneh kan? Bapak Ibu tahu nggak imam besar? Imam besar itu tugasnya itu luar biasa. Misalnya ini, misalnya saya ini lagi berbuat sesuatu yang harus dihukum, ya, saya cukup membawa yang namanya korban, ya. Pokoknya korbannya harus terbaik, boleh domba, boleh sapi, macam-macam, ya, tergantung dari apa yang saya perbuat. Misalnya dosanya agak banyak, agak besar gitu ya, hukumannya ini harusnya dihukum mati ini. Ya. Kita membawa persembahan korbannya, itu kita tuntun dari jauh. Lah, imam besar itu sudah di sini sudah tahu. Dia lihat ada yang datang sih, wah, Didi bawa apa ya dia? Kok mesti dia berdosa karena dia membawa persembahan korban itu, saudara. Lah, setelah itu imam besar pertama kali yang diperiksa bukan kamu dosanya apa enggak. Dia pertama kali yang diperiksa adalah korbannya. Ya, bercacat atau tidak, semua diperiksa. Kalau bagus, baru dia mengadakan pendamaian sehingga dosanya diampuni selama 1 tahun. Sekarang kalau kita zaman sekarang ini, saat kita percaya sama Yesus sebagai domba Allah yang dikorbankan, maka dosa itu diampuni berapa tahun, Bapak Ibu? Tadi waktu zamannya imam besar, kalau ada umat Israel yang salah, yang berdosa, yang harus dihukum, dia membawa persembahan betapa korbannya itu bisa domba, kambing, lembu, sapi, tapi yang bagus, yang terpilih. Kemudian imam besar memeriksanya, kemudian dia mengadakan pendamaian dengan Tuhan, ya, tumpang tangan gini kayak, tumpang pendamaian dengan Tuhan, maka dosa mereka sudah diampuni selama 1 tahun. Karena ini berada di ruang Maha Kudus. Pada waktu kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan, sebagai domba Allah yang tidak bercacat itu, maka dosa kita diampuni berapa tahun? Saya jawab, berapa tahun? Diampuninya selama-lamanya. Berapa tahun, Bapak Ibu? Selama-lamanya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu ke pasar sapi, Pak, Bu. Tuku sapi, tuku kambing, tuku tetukur, tidak perlu. Sekarang cukup saudara datang kepada Yesus, Tuhan, masuklah engkau di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku, menguasai seluruh kehidupanku. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan, saudara langsung mendapatkan namanya keselamatan, bukan setahun, tetapi selama-lamanya. Ini hebatnya, ya.
Makanya imam besar pada waktu itu sangat kaya-kaya Bapak Ibu, sangat luar biasa kayanya. Lah, dari yang kita uraikan tadi, yang kita belajar tadi, imam besarnya tadi kan ada dua, yang senior namanya Hanas, kemudian punya mantu namanya Kayafas. Kayafas ini mantunya Hanas, saudara. Coba dibantu Mas Felix. Yohanes 18 ayat 13. Yohanes 18 ayat 13. 14. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Nah, bentar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi Kayafas itu ternyata mantunya Hanas, saudara. Jadi masih satu keluarga. Makanya Kayafas dianggap orang kaya. Yesus ngomong orang kaya. Karena apa? Hanasnya sudah kaya. Kayafas sebagai mantu menjabat imam besar juga kaya, karena dia tinggal di rumah Kayafas. Lupa kok tinggal di rumah Kayafas. Di zaman itu Bapak Ibu, adat istiadatnya, anak mantu itu bukan lagi menjadi anak mantu. Jadi kalau sudah resmi, ya didadok gini ya, itu sudah menjadi anak kandung. Jadi dia berhak tinggal di rumah mertuanya. Lah mertuanya bukan mertuanya lagi, dia seperti ayah kandungnya. Jadi seluruh harta ayahnya menjadi harta daripada anak mantunya. Enak toh? Ayo siapa yang nggak mau? Makanya nanti kalau mau cari jodoh ya, kalau hidupnya pada itu berlaku, cari anak-anak ini yang mamanya kaya-kaya. Oh, nanti kekayaannya mamanya di kekayaanku gitu ya. Itu zaman itu. Tapi sekarang enggak sih. Sekarang golek dewi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dari sini tadi kita tahu ciri-cirinya seorang imam besar yang dimaksud Yesus itu siapa? Nah, saya mau tanya dari regu A dulu. Menurut Bapak Ibu, dari kisah tadi yang menjadi imam besar yang dituju Yesus, namanya siapa? Regu A? Regu B jangan. Oh, ada regu A? Nama Kayafas. Regu B? Kalau bisa angkat tangan. Regu B? Nah, Kayafas. Regu C? Regu D? Ternyata namanya K. Ya, masih ada enggak ya hadiahnya Bu Edi? Nah, kasih Bu Edi. Ada dua ya, sini sama sana. Jadi yang dimaksud Yesus tadi itu adalah imam besar Kayafas. Ya. Kita disuruh belajar tentang Kayafas sama Tuhan. Kasih Bu. Ini hadiahnya ini. Sekarang kita disuruh belajar tentang Kayafas. Ya. Yang satu belakang, Bu. Ya. Dah. Kayafas ini seorang imam besar. Tugasnya menjaga hukum Taurat. Ya. Kalau tugasnya menjaga hukum Taurat agar seluruh umat Israel tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari Taurat itu, berarti dia menguasai enggak hukum Taurat? Tahu. Berarti dia tahu tentang hukum Taurat semua itu. Tetapi Kayafas tidak berbuat seperti itu, Bapak Ibu. Semua orang Israel standarnya harus berjalan, tidak boleh ke kanan, tidak boleh nyimpang ke kiri, harus seperti Taurat. Tetapi dia sendiri tidak percaya tentang hukum yang dipegangnya. Ada enggak di antara saudara saya hari ini kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Alkitab kita percaya itu, tapi kita tidak mengimaninya, tidak meyakini itu ya apa ora. Padahal kamu nawa gereja, kamu percaya sama Yesus Tuhan, kamu mesti selamat, tapi kita sendiri nggak percaya. Ada nggak itu? Ada nggak? Ada, tapi tidak di sini, sana loh. Sini nggak ada, sini semua percaya Yesus semuanya. Amin. Di sana masih banyak, tapi sebagian juga ada dikit-dikit biasanya. Ya, kita ini percaya atau sama Yesus sama Tuhan itu percaya. Betul nggak Pak Ibu? Tapi kadang-kadang kita berdoa,
membuat kita seperti tidak percaya. Contoh begini, Tuhan lindungi anak saya ini mau berangkat kerja ke Jakarta. Dari Jakarta dia langsung berangkat ke Beijing karena kerjaan di luar negeri. Gak percaya Engkau melindungi, haleluya, amin. Berangkat nak, terbang Jakarta. Fred, si diteleponi, teko endi? Di pesawat mah dipateni HP ini ya, mangki masuk. Wah, gelisah di rumah bingung. Iki kok Jakarta apa durung ya? Bingung semua. Iki sampai gak jadi masak sudah karena bingung mikir anaknya terbang sampai ke Jakarta. Sudah di Jakarta ditelepon bolak-balik gak kena. Ya mesti saja kan baru turun dari bandara, HP-nya belum dinyalain. Wis diomel-omeli. Dara, terus dia terbang lagi langsung ke Beijing. Ditelepon lagi, mami ngamuk ditelepon lagi. Sikap ini menunjukkan bahwa kita tadi bilang Yesus tolong, Yesus melindungi, Tuhan melindungi. Dengan prakteknya sama nggak? Gak sama, karena saya khawatir anak saya nanti kesasar apa orang, anak saya nyampe apa orang, anak saya selamat apa enggak. Saudara, Kayafas itu seperti itu. Nah, yang kedua, Kayafas ini tahu tentang hukum. Dia berkata seluruh Israel itu harus memberikan persepuluhan dari hadas, manis, selasih, semua harus diberikan. Dan dia mengajarkan bahwa kita harus mengasihi. Tetapi kenyataannya pada waktu Kayafas duduk lagi bermewah-mewah di rumahnya, ada Lazarus yang miskin duduk di depan rumahnya, tidak ada belas kasihan. Ada nggak kita melihat saudara dan saya ini kadang-kadang mengajarkan pada orang lain, kamu tuh kudang harus mengasihi, kita ini kan murid Kristus, tapi kadang-kadang kita ini bisa nggak mengeluarkan sesuatu memberi pada orang lain? Kita bisa mengajar, tetapi sulit untuk melakukan. Ini yang ini saya pada waktu Tuhan ngajarin saya takut Bapak Ibu, karena ini imam besar itu bicara tentang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Semua orang-orang yang dipakai Tuhan itu sebagai imam besar. Kowe iso ngomong tapi gak iso nglakoni. Lah itu namanya Kayafas. Ada nggak orang Kristen yang khotbahnya bagus, lek motivasi orang bagus, tapi dia sini nggak bisa melakukan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi di sana ada, sini nggak ada. Sini semuanya sekali kita ngomong ya, semua ya. Karena firman Tuhan berkata ya, semua ya. Nggak ada. Di sini kalau di sana masih banyak. Firman Tuhan berkata ya, dikit-dikit nyimpang-nyimpang dikit apa. Firman Tuhan berkata jangan bohong. Tapi kalau di sana di luar banyak bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Kalau di sini nggak ada. Semua bilang ya, tidak. Amin. Kok dikit namanya? Itu Kayafas, ya. Sifat-sifat Kayafas ini meyakinkan semua orang Yahudi bahwa Yesus harus disalib. Artinya apa, saudara? Dia meyakinkan orang bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia memungkiri kepercayaannya. Kenapa? Dia ini musimnya kok susah ya, kok sepi ya, dan di toko kok rame dan rame, kayak dia golek pesugihan. Dia berangkat nang Gunung Kawi, wah, cari namanya batu-batu ditaruh di depan rumahnya. Itu namanya kita meyakini tentang Kristus, tapi itu memungkiri keyakinan kita, ya. Itu yang imam besar, ya. Sekarang kita belajar yang berikutnya tentang Lazarus yang miskin. Imam besar tadi namanya sudah ketemu, ya, Kayafas. Orang kaya tadi namanya Kayafas. Dah kita simpan. Sekarang kita belajar yang orang miskin yang Tuhan tunjukkan, Lazarus. Lah pada waktu kita bicara Lazarus, maka pikiran kita langsung konteksnya, oh ini Lazarus yang mati nih, Lazarus yang di Betania ini, saudaranya Maria dan Marta nih. Bukan, saudara. Hamba-hamba Tuhan pada waktu diskusi bersama, dia membetulkan keyakinan orang Yahudi bahwa yang dimaksud Lazarus oleh Yesus ini adalah hambanya Abraham yang setia, namanya Eliezer, ya. Jadi yang dimaksud di konteksnya ini, Yesus menceritakan tentang hambanya Abraham yang sangat setia, Eliezer. Kenapa kok Yesus pakai Eliezer, saudara? Kita tahu pada waktu itu, di zaman itu, Abraham pernah ngomong sama Eliezer begini, aku ini sudah tua, sudah tidak mau keturunan, sebentar lagi aku telah akan meninggal, dan hartaku yang banyak seperti ini, engkau yang akan mempunyainya. Gitu, ya.
intinya begitu isinya. Tetapi Eliezer berkata, ya seneng toh, ya Tuhanku mesti gitu ya, suka saya. Dan Eliezer tak dilihat gak kayak kita, kalau kita nih, wis sudah mati kayak gitu. Tapi Eliezer gak gitu, saudara. Ternyata kita baca itu Eliezer tidak begitu. Nah, singkat ceritanya, lahirlah Ishak, saudara. Harusnya Eliezer menjadi, loh, kok jadi punya anak? Wah, ini kan harusnya harta sak gini kan banyak nih, saya gak ikut punya, saudara. Saya tetap jadi hamba ini. Hartanya nggak jadi milik saya, harusnya begitu Eliezer. Tapi Eliezer tidak, saudara. Eliezer selalu bisa mempertahankan hatinya, ya. Sehingga suatu terus ceritanya itu sudah baca di Kejadian 15-24 ya. Kemudian Abraham berkata pada Eliezer, gintinya, Sir, ini Iskak sudah gede. Aku perintahkan kamu mencari istri buat Iskak, ya. Wah, Eliezer sebagai seorang hamba justru mencari istri buat majikannya. Kalau dia sakit hati, otomatis ini kesempatan untuk balas dendam. Tetapi tidak, Bapak Ibu. Kalau kita baca lagi, Eliezer pada waktu dia berdoa sama Tuhan, seperti dia bukan Tuhan Allah yang kusembah, tidak. Eliezer tidak begitu. Dia doanya sudah baca sedih. Dia berdoa atas nama Tuhannya Bapak Abraham. Orang ini sangat rendah hati sungguh. Jadi berdoa, dia membuat tanda, berdoa sama Allahnya Abraham, tandanya yang menurut orang sulit. Bagaimana mungkin dia datang dengan bawa seluruh onta-ontanya, nanti tiba-tiba ada perempuan datang di pinggir sumur, terus dia menawari minum, dan dia memberikan minum pada seluruh onta-ontanya. Ini kan permintaan yang di luar nalar, maksud sangat sulit gitu ya. Tapi itu permintaan yang dibikin oleh Eliezer, doa kepada Bapak, Allahnya Bapak Abraham. Tapi singkat ceritanya memang kejadian seperti itu, saudara. Apa yang diminta oleh Eliezer, Tuhan kabulkan. Akhirnya ketemu dengan Ribka, dan Ribka menjadi istrinya Ishak dan melahirkan keturunan saya bawa sampai Yesus Kristus. Kalau hatinya Eliezer tadi kecewa, itu gak sampai loh. Rencana Tuhan yang sampai ke sana gak sampai. Eliezer adalah gambaran orang yang bisa mempertahankan hatinya tanpa kecewa. Dia dirugikan, dia diiming-iming, dia tidak goyah, dia tetap mengabdi sebagai hamba. Bosnya memberikan harapan yang besar, tetapi dia tetap mengabdi sebagai hamba. Walaupun Eliezer merasa kecewa, mereka tidak mendapat apa-apa, Bapak Ibu, tapi dia adalah orang yang bisa menjaga hati. Setelah itu kisah Eliezer tidak ditulis lagi. Ini berarti kisah Eliezer berakhir dengan sesuatu yang sangat baik, ya. Nah, sekarang problemnya orang miskin Lazarus yang tadi Eliezer jadi Lazarus digambarkan oleh Yesus tadi itu meninggal, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal. Orang yang baik seperti itu dikatakan dia meninggal. Orang yang tidak pernah kecewa itu meninggal, saudara. Yesus cerita dia meninggal. Aduh, rasanya hati ini gelo ya, orang sebaik itu kok meninggal itu loh. Tapi semua orang kaget, loh kok meninggalnya di pangkuan Abraham. Dia meninggal langsung malaikat datang dibawa kepada pangkuan Abraham. Lah ini yang ditanya-tanya ya. Sekarang kita akan belajar apa sih pangkuan Abraham itu, ya. Bapak Ibu, kalau di tadi Lukas 16 ayat 22 begini. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kata pangkuan Abraham ini kalau kita cari di seluruh Alkitab tidak pernah ketemu. Tak cari lagi di perjanjian bahasa Inggrisnya tidak ketemu. Kita cari di bahasa Ibrani tidak ketemu. Tetapi kita lihat ketemunya di kitab Talmud, saudara. Talmud itu apa? Jadi orang-orang Yahudi itu di samping dia punya kitab yang menjaga namanya Tanak atau Taurat itu, dia punya kitab lagi yang merupakan hasil diskusi dari ada rabi. Ada seorang rabi berdiskusi, ceritanya dia melihat Taurat ini kok begini. Jadi dia berdiskusi kemudian ditulis yang isinya tentang adat istiadat, sejarah, hukum dan sebagainya, ditulis dalam kitab Talmud itu. Nah,
Di dalam Talmud itu ada kitabnya lagi, kayak Alkitab ini kan perjanjian lama, perjanjian baru. Di Talmud itu ada namanya Talmud Kidusin. Nanti dibuka di Google ya, Kidusin 72b itu intinya begini. Itu ada bahasa Ibrani-nya. Tapi intinya begini Bapak Ibu. Setiap orang Yahudi ya pada waktu itu yakin dan percaya keturunannya ini kalau mati, kalau meninggal, bahasanya kasar itu saudara, kalau mati, kalau meninggal maka rohnya, roh di situ maksud itu ada jiwa, rohnya itu berada di pangkuan Abraham. Nah, itu keyakinannya orang Yahudi. Lah keyakinan orang Yahudi pada zaman Yesus, pada waktu Yesus ngomong pada seluruh orang, zaman Yesus ngomong itu bukan ditolak sama Yesus, tapi dipertegas. Dia ini lagi bercerita sama banyak orang toh, dia mempertegas hukum ini. Coba saya dibantu Mas Felix. Matius 8 ayat 11. Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk akan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Nah, kalau tadi orang Yahudi percaya bahwa keturunan Abraham berada di pangkuan Abraham setelah meninggal, maka Yesus mempertegas lagi. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan dari barat, bukan Israel saja, tapi dari baratnya Israel, dari timur, semua datang bersama-sama untuk duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Dia tidak menolak keyakinan mereka, tapi Yesus menandaskan, mempertegas lagi itu. Nah, dari sini baru kita tahu bahwa pangkuan Abraham itu sama dengan surga. Nah, Yesus pernah ngomong begini, pada waktu disalib, masih ingat nggak Bapak Ibu? Dengan penjahat di sebelahnya, engkau bersama-sama aku sekarang di Firdaus. Masih ingat ya cerita ya? Nah, berarti pangkuan Abraham itu sama dengan Firdaus, sama dengan surga. Jadi Lazarus yang miskin tadi, atau digambarkan itu Eliezer yang hatinya tidak pernah kecewa, matinya langsung berada di surga. Sebenarnya bukan surga sesungguhnya saudara, masih gambaran surga, tapi supaya lebih jelas saya sebut aja surga ya. Nah, problemnya gimana sekarang? Problemnya Lazarus mati tapi dibawa ke surga sama malaikat-malaikat. Tetapi Lukas 16:23, orang kaya tadi, Kayafas yang jadi imam tadi, itu juga mati. Tetapi tidak dibawa oleh malaikat, tidak membawanya dia ke surga, tapi ditaruh di dalam alam maut. Nah, saya baca ya. Coba Mas Felix, Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, jadi orang kaya tadi, Kayafas tadi, itu berada di alam maut, Bapak Ibu. Lah, alam maut ini bahasa Indonesia. Alam maut bahasa aslinya, bahasa Ibraninya namanya Hades. Bahasa Yunani namanya Sheol. Supaya kita mudah sebut aja neraka. Apa saudara? Neraka. Ya. Jadi surga dan neraka. Kita ketemu surga dan neraka ya. Sebenarnya bukan neraka sesungguhnya, masih gambaran neraka. Gambaran neraka itu nanti seperti ini, menderita ya. Ini belum neraka sungguhnya saudara. Nah, sekarang kita temu namanya surga dan neraka. Karena Lazarus tadi itu bersama Bapak Abraham, dan ayat 23, orang kaya ini mati melihat ke atas, berarti orang mati yang kaya tadi ada di bawah karena melihat ke atas, betul nggak? Jadi dia begini, melihat ke sana. Berarti orang kaya atau disebut dengan Kayafas ini berada di bawah alam maut. Ini alam maut, anggapannya ini neraka. Dia melihat ke atas, berarti Lazarus dan Abraham ada di surga, berarti di atas ya. Nah, ini ingat-ingat ya, surga itu di atas, neraka ada di bawah. Ini yang cerita Yesus, yang ngobrol ini Yesus ya saudara. Nah, sekarang kita lihat
ada Lazarus yang di atas bersama Bapak Abraham, artinya Lazarus di surga. Sekarang orang kaya, imam besar Kayafas di neraka, tapi di neraka itu dia tidak Pak Abraham, itu tidak langsung, tapi dia malah kesakitan, saudara. Kita baca ya, Mas Felix 24 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru, katanya, Stop. Lalu ia berseru. Yang berseru ini siapa? Kayafas ya, terus katanya, Bapak Abraham, kasihinilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Nah, Lazarus tadi di neraka sangat apa, saudara? Maaf. Kayafas di neraka itu sangat apa? Senang, happy, atau apa, saudara? Sangat kesakitan, menderita, ya, ditulis itu. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Berarti pada waktu dia ngobrol, dia tanya sama Bapak Abraham, itu tubuhnya ada di dalam api, betul ya? Nah, ingat-ingat ya. Ayat 25, Mas. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, Lazarus mendapat yang apa? Sekarang Lazarus bahagia kan? Padahal dulu menderita loh. Lazarus itu gambaran Eliezer ya. Lazarus itu gambaran orang yang tidak pernah kecewa. Lazarus itu gambaran orang yang hatinya tidak pernah sakit. Itu setelah meninggal happy, dia ada di surga happy. Sedangkan Kayafas di situ dikatakan apa? Sangat menderita. Ya, sekarang pertanyaannya. Jadi pada waktu kita meninggal, Yesus ini cerita, ini Yesus ngomong buat saudara saya. Jadi pada waktu nanti kita meninggal, yang meninggal ini, yang tinggal di bumi ini, itu tubuh ini loh, sing ganteng ini, tubuh. Nanti kalau saya nggak ada ngelem sendiri aja, saudara ya. Lah, tubuh yang kita kasih makan setiap hari, yang kita kerja kasih baju, dibelikan yang mahal, kita kerja keras mulai pagi sampai malam, kita cukupi untuk tubuh ini, nanti tubuhnya berakhir di bumi. Setelah itu firman Tuhan berkata, tubuh kembali kepada tanah, maka rohnya kembali kepada Tuhan, dan jiwanya ada dua pilihan. Pilihan pertama ada di surga, pilihan kedua ada di neraka. Lazarus itu tidak pernah sakit hati, tidak pernah kecewa, dia bisa menjaga hati, maka dia tinggal di surga. Artinya Lazarus ada orang yang taat kepada Tuhan. Sedangkan Kayafas hidupnya yang foya-foya, hidupnya untuk memenuhi keinginan sendiri, nafsunya, pokoknya aku seneng lah di dalam dunia ini, tak nikmati hidup di dunia ini. Entah orang lain itu tersinggung, entah orang lain jadi korban, pokoknya hidupnya aku dewi tak nikmati. Pada akhir hidupnya dia berada di neraka. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, antara orang mati di neraka dan di surga bisa ngomong-ngomong enggak? Kalau enggak bisa enggak, kalau iya berarti jelas ya. Saudara diem, saya juga bingung, tanda tanya, diemnya kenapa, saudara ya. Orang yang mati yang berada di neraka tadi dengan orang yang satunya mati berada di surga bisa ngomong-ngomong enggak ini? Bisa ya. Nah, ini lebih pinter ini. Bisa, jawabannya semua bisa ya. Ayat 26, Mas Felix. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nah, yang di neraka ternyata Yesus ngomong tidak bisa ke surga. Yang sudah di surga tidak bisa ke neraka. Itu yang harus kita tahu. Jadi orang yang meninggal, orang yang mati, itu tubuhnya memang mati, dikebumikan kembali kepada tanah. Tetapi jiwa mereka, kalau mereka berada di
neraka, lebih gampang ya, di neraka, maka dia menderita kesakitan karena ada api yang menyandingi dia. Dia berdamai dengan api, bisa enggak gitu ya? Dia hidup bersama api di situ. Kesakitan loh, ini panasnya ini dia. Aduh panas sih, aduh panas sih. Ada enggak? Ya tiap pagi, udara kok sejuk tenen, udara kok sejuk. Ada enggak? Mesti ngomong, panas sih, jam 11, 12, jam 1. Panas sih, malam enggak enggak bisa tidur, buka OT-OT, panas sih. Itu belum bersama api loh saudara. Apinya masih jauh sekali. Itu sudah panasnya seperti itu. Lah, yang di surga rasanya damai, seneng, ya. Nah ternyata bisa omong-omongan nih saudara, bisa ngobrol, tetapi gak bisa pindah tempat karena ada jurang pemisah, ada yang membatasinya. Nah, sekarang perhatikan pelan-pelan. Kalau Bapak Ibu semua di sini percaya Yesus, saya pasti semua kalau waktunya meninggal, termasuk saya, saudara, jiwanya, yang ngomong itu jiwa saudara, itu berada di surga. Kok gak ada amin? Saya heran kalau gak ada amin. Ya, saya ulang lagi, saudara semua dan saya ini adalah orang percaya Yesus, maka kalau mati, tubuhnya memang dikuburkan, rohnya kembali kepada Tuhan, tetapi jiwanya bersama-sama kita berada di surga. Tetapi bagi orang yang tidak kenal Yesus, itu berada di neraka. Nah, neraka sama surga bisa ngobrol, neraka sama surga bisa saling melihat. Problemnya apa Pak? Sekarang kalau kita punya anak, dan anak kita tidak kita didik untuk mengenal Yesus sungguh-sungguh, dan kita meninggal, tidak ada kesempatan lagi mengajari mereka, kemudian suatu saat kita ketemu sama mereka, dia berada di neraka, dia dibakar dengan api dan teriak-teriak, "Mama, tolong mama." Saudara bilangnya apa? Bisa nolong nggak? Nggak bisa. Nolongnya kapan? Sekarang. Ini yang ngomong ini Yesus saudara. Ini bukan perumpamaan. Setelah kita berdebat dengan para akademisi, bukan perumpamaan. Semua bilang ini perumpamaan, masuk dalam kelompok perumpamaan di Alkitab. Tetapi setelah kita belajar bersama, ini nubuatan Yesus bernubuat, karena pada waktu Yesus ngomong, Kayafas masih menjabat sebagai imam besar, belum mati. Jadi ini menceritakan tentang neraka yang sesungguhnya. Ini bulan keluarga tapi medeni, bukan medeni saudara. Karena yang kita pikir sekarang selama seminggu ini, motivasi kerja, motivasi keluarga yang diberkati, motivasi ada generasi penerus keluarga itu, motivasi supaya keluarga menjadi keluarga yang menghadirkan surga di bumi. Betul. Tetapi ini selain itu, keselamatan jiwa masing-masing ini menjadi tanggung jawab kita. Ya. Moro anteng ya saudara, menegangkan saudara. Jadi sekarang ini yuk kita pikir pertama kali, penginjilan yang paling utama adalah pada anak kita. Bagaimana Pak kalau anak kita nanti tidak kenal Tuhan dan kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah mati, jiwa kita berada di surga Pak, tapi mereka tidak kenal Yesus Pak, mereka tidak memahami tentang Yesus, mereka pasti ada di neraka. Pada waktu itu ada pertemuan kita di situ, Yesus tunjukkan kita bisa melihat, dia juga bisa melihat kita. Dia teriak-teriak seperti orang kaya tadi, teriak-teriak. Kalau ini dibacakan, saudara bacakan kayaknya cuma ngomong-ngomongan. Tapi kalau sudah mendalami masalah cerita ini di bahasa aslinya, ini menangis saudara, menangis. Yang Kayafas menangis, jadi meminta ini sambil teriak-teriak menangis karena kesakitan. Ya. Jadi perjalanan pertama, orang yang mati itu tubuhnya mati, tetapi jiwanya masih hidup, jiwanya kekal, kekal selama-lamanya. Kalau hidup ada batasnya, tapi kalau jiwa ini kekal. Dan kita seringkali memberikan kemotivasi, memberikan kekuatan yang sifatnya sementara. Nah, udah paham ya? Sekarang yang berikutnya, saya minta bantu baca ayat 28 aja mas, 28. Oh 27, 28 biar gandeng. Lukas 16 ayat 27, 28.
Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Stop. Kata orang itu siapa? Lazarus apa Kayafas? Kayafas, ya terus. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Ya. Jadi orang yang mati itu, saudara, masih ingat saudara di rumah enggak? Masih ingat ya? Berarti orang mati itu sadar loh, jiwanya sadar. Jiwanya sadar, dia bisa ingat yang di rumah. Jadi kalau kematian merupakan jalan yang terbaik, salah. Karena pada waktu kita mati, tubuhnya memang mati, tapi jiwanya sadar loh. Masih ingat di rumah, masih anakku, ya. Ini di cerita ini, Kayafas ini minta sama Bapak Abraham kok langsung supaya 5 saudaranya diberitahu, kok nggak istrinya, saudara, ya. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab ada 5 orang saudaraku. Kenapa kok gak istrinya, kok agak anaknya? Dia mintanya kenapa? Karena di dalam adat Yahudi, semua orang ini, umat Israel tunduk kepada imam besar. Jadi kalau Kayafas tadi itu dalam penderitaan di neraka, dia minta Bapak Abraham supaya memberitahu 5 saudaranya menjadi imam besar tadi itu semua, maka dia akan memberitahu kepada seluruh Israel untuk percaya Yesus, maka dia akan selamat. Tapi Abraham ngomong apa? Gak bisa. Ayat 29, Mas. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Anak-anak kita, saudara, kalau suatu saat kita meninggal, kita nggak bisa nolong lagi. Mereka itu yang hidup ini harus mau dengar kesaksian Musa dan para nabi. Artinya mereka harus mau mendengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Dia harus mau mendengar pengajaran itu supaya mereka bisa diselamatkan seperti mama papanya yang ada di surga. Sekarang dibalik, anak-anak, kalau misalnya ayah ibumu belum percaya Yesus dan dia mati, dia pasti berada di neraka. Dan kalian yang semua percaya Yesus sekarang ini, yang sudah ibadah mulai pagi 3 kali dan dengar khotbah ini sudah 2 kali, saudara pasti ada di surga. Melihat mamamu, melihat ibumu, melihat bapakmu yang tidak pernah ke gereja dan dia di neraka, bagaimana perasaan kalian semuanya? Seneng? Enggak. Saudara pasti menangis. Dia teriak-teriak, anakku tolong nak, anakku tolong nak. Anak Anda yang di sini pasti nangis. Saya membayangkan itu pada waktu belajar itu. Saya menangis, saudara. Kalau misalnya saya lihat anak-anak saya bisa menangis itu. Nah, sekarang suami istri. Istri setia, suami enggak. Istri masuk surga, suami masuk neraka. Terus saat dia diberi kesempatan bertemu oleh Tuhan, istrinya melihat suaminya di neraka. Lu di terus kota Pak? Masa gitu aja enggak tak? Bapaknya kalau dek tolong dek tolong dek, yang tolong dang, webian kan tak tukono emas perak. Sekarang tolong aku panas. Bisa nggak istrinya nolong? Nggak bisa. Kapan nolongnya? Sekarang. Nolong suaminya sekarang. Caranya gimana? Pak, nah gereja Pak, ayo gelem nggak apa-apa, repang itu tukaran nggak apa-apa, tapi dia percaya, harus percaya di bab Yesus. Supaya apa? Dia bersama-sama dengan kita di surga. Sama dibalik juga, Bapak sekarang masuk surga karena ibu itu cerewet. Bejak nang gereja ora gelem cerewet, ibu budal dewi nang gereja, ibu nang omah. Pada meninggal, suatu saat dua-duanya ketemu. Tuhan kasih kesempatan bertemu. Dan bapaknya ngomong, "Loh, kowe kok ning kono? Salamu dhewe lambemu gene ngomel-ngomel, isuk tangi ngomel, rasakno." Apa yang gitu? Ya enggak ta. Ini kan sekarang. Tapi nanti pada waktu itu tidak, saudara. Karena hati kita sudah menjadi manusia yang baru ini, hati kita menjadi belas kasihannya besar, tapi nggak ada kesempatan lagi menolong mereka.
Nolongnya kapan? Sekarang. Ayo ibu-ibu, bapak sing nang gereja, bapak-bapak, ibu sing nang gereja, gereten kok ngomel gak apa, terus tapukan sekarang gak apa-apa, yang penting dia percaya Yesus. Saya kadang-kadang sama istri ini berpikir anak saya juga sama belajar loh Bapak Ibu. Pada Tuhan ngajar saya ini, wah ini harus, saya telepon, sudah berdoa le, sudah Pak, sama istrimu, iya, sekarang sampai mana? Sekarang masih kitab Mazmur pasal sekian. Oh ya, nanti lihat 2 minggu lagi dia telepon, oh masih berdoa, masih Pak, Mazmur berapa? Mas tak hitung sudah. Kemarin Mazmur 105, sekarang berarti berapa hari? Hitung 1, 2, oh bertemu sekian. Kalau dia ngomongnya salah, berarti ada yang nggak berdoa ya, gitu. Lah dalam hati orang tua ini meyakinkan supaya anak-anak kita semua berada di dalam Tuhan. Mereka harus kita bawa, kita selamatkannya sekarang, karena tidak ada waktunya lagi, saudara. Kalau kita nunggu, kapan bisanya, saudara? Maka itu firman Tuhan pada malam hari ini betul-betul harus kita pahami. Yang pertama, bahwa orang yang mati itu pertama bisa ngobrol, bisa ngomong. Yesus ini memberikan pada saudara saya, yang Yesus ngajari saudara dan saya, seluruh jemaat El Shaddai yang tak kasih kilo, nanti lek mati bisa lihat, saling melihat. Makanya sekarang pilih tempat, bookingnya tempat, ya Pak. Lah ini kan ayat ini berlaku untuk keturunan Abraham Pak. Lah saya kan bukan keturunan Abraham. Ada firman Tuhan ngomong begini, saya lupa ayatnya, nanti dijawab sendiri ya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, ya, barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka ia adalah keturunan Abraham dan berhak atas janjinya. Jadi setiap saudara Bapak semua yang percaya Yesus itu sudah otomatis menjadi keturunan Abraham, dan kita berhak atas janji Allah itu. Dan nanti kalau kita mati, maka kita tinggal di pangkuan Abraham. Amin. Neraka apa surga? Neraka. Yuk juga neraka apa surga? Neraka. Hades apa Firdaus? Hades bingung Pak, neraka aja, neraka apa surga? Ya. Silakan imam musik maju depan. Di samping kita bisa ngomong-ngomong, ternyata orang mati itu bisa ingat keluarganya, saudara. Makanya sekarang ini sebelum kita dipanggil Tuhan, kita harus membawa apa yang kita ingat, saudara. Nanti jangan mati-mati, loh aku inget rek, iko geruntak kan gak bisa ngomong begitu kalau di surga, saudara ya. Ini kan Yesus memberikan contoh bagi kita bahwa kita harus mulai sekarang mempersiapkan diri, ya. Barang siapa yang menjadi milik Kristus, maka dia adalah keturunan Abraham. Nah, barang siapa menjadi milik Kristus, menjadi keturunan Abraham. Saya dibantu Mas Felix. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Barang siapa mengatakan ada di dalam Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus. Gak bisa Pak, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah Pak. Gak bisa, kita gak bisa. Makanya dia telah memberikan roh penolong kepada kita agar kita bisa hidup menjadi seperti Kristus. Apa namanya roh itu? Roh Kudus. Oleh karena itu saudara semua, hari ini kita perlu Roh Kudus itu setiap hari menuntun, membimbing kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan, agar karakter kita, agar gaya hidup kita di dunia ini menjadi sama seperti Kristus. Ayat terakhir, bantu saya Mas Erik. Yohanes 3:31. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi
termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Saya bisa minta bantuan multimedia. Yohanes 3 ayat 31 ini coba ditayangkan di sini ya. Ini ibadah yang terakhir ini agak panjang dikit Bapak Ibu ya. Karena Tuhan menunjukkan ayat ini, coba. Barang siapa berasal dari atas mengatasi semuanya. Barang siapa berasal dari bumi termasuk pada bumi berkata-kata dalam bahasa bumi. Tetapi barang siapa dari surga dia mengatasi segalanya. Surga sama dengan di atas. Surga sama di atas. Kalau saudara lah, Yohanes 3 ayat 31 ya. Yuk, supaya saudara bisa mendapat 31. Yohanes 3 ayat 31. Yohanes 3 ayat 31. Ya. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ada dua kehidupan yang kita pakai hari ini. Mau hidup yang mana supaya kita berakhirnya di surga? Kalau kita pakai gaya hidup bumi, produknya bumi, kita akan dilahirkan di bumi, produknya bumi. Cirinya gimana? Kata-kataan seperti orang di bumi dan mereka berakhir di bumi. Oh, kata-kata bumi begini. Aduh, wangel gak iso aku. Aduh, males. Gah, moh, angel, gak iso, males, sepi. Ini perkataannya manusia bumi. Dan dia berakhir di bumi. Artinya apa? Yang manusia bumi ini melihat apa yang di depan mata. Tetapi manusia surga berbeda. Allah mengajarkan Bapak kita pada waktu dunia ini masih gelap. Bapak di surga bilang begini. Dia tahu, tapi dia gak, loh kok gelap ya? Tidak. Dia langsung ngomong, jadilah terang. Jadilah, jadilah, jadilah. Kenyataannya masih gelap, tetapi kebenarannya jadilah. Kebenaran jadilah. Ada perkataan profetik yang dikeluarkan. Gaya hidup kita, kalau kita mau berakhir di surga, maka kita harus pusat hidup kita sekarang menjadi manusia surga. Kita harus keluar dari kebiasaan kita. Sekarang kita menjadi manusia surga. Caranya belajar setiap hari bersama Roh Kudus. Perkataan kita yang nggak bisa, percaya dalam Yesus bisa. Kenyataannya sepi, kebenarannya rame, rame. Depotku rame, tokoku rame. Kenyataannya sepi lagi, depotku rame, tokoku rame. Pekerjaan sulit dikerjakan di depan mata, tapi kebenaran yang profetiknya gampang. Pekerjaan dalam Yesus, bersama Roh Kudus bisa. Ada perkataan profetik yang diomongkan, keluargaku wis hancur, keluargaku wis gak bisa didanai. Ini perkataan dunia, perkataan bumi, dan ini berakhirnya di bumi, artinya tinggalnya di neraka. Nah, perkataan keluargaku hancur dirubah, aku mau Tuhan, engkau menjadi Tuhan di dalam keluargaku. Sepakat suami istri bersama-sama melayani Tuhan, setia dalam Tuhan. Jadi gaya hidupnya berubah. Amin. Ya. Jadi mulai besok, mulai sekarang nanti kita ingat-ingat, Pah, Mah, udah berdoa belum? Yuk doa yuk. Anak-anak, ajak mereka semua ibadah. Yang masih sekolah minggu, sekolah minggu. Yang sudah kamu udah, ayo sekolah, kamu udah, ayo sudah kamu udah. Nanti biar Pastor Dedi yang ngajar. Ayo ada kamu udah. Kenapa? Diisi. Karena anak-anak sekarang ini gampang diombang-ambingkan. Dia nggak punya pendirian karena dia tidak punya dasar. Dasarnya gini, Allahmu kok telu ya? Bapak Ibu harus mengajarkan ke anak saudara supaya dia bisa meyakinkan. Pertanyaan yang membuat dia jatuh imannya, dia bisa membuat dia bangkit. Allah kok telu ya? Itu harus saudara tanamkan sama mereka.
Lah itu tahunya di mana? Di Komsel, di kelompok sel sudah bisa tanya sama PKS masing-masing. Ikut ibadah supaya dia tahu dengan dasar-dasar kekristenan. Ya, kita banyak diserang, loh Tuhanmu lo kok berdoa? Masalah Tuhan berdoa sama Tuhan. Saudara harus bisa menjelaskan pada anak saudara supaya dia imannya kuat. Anak sekarang nggak kayak dulu Bapak Ibu, jemaat sekarang nggak kayak jemaat dulu. Jemaat sekarang ini lebih kritis lagi, lebih pinter lagi. Anak sekarang lebih kritis lagi, lebih pinter lagi. Dia bisa menyerang, bisa menjatuhkan iman. Itu tanggung jawab kita semua orang tua. Ya, yuk saya undang saudara bangkit sama-sama. Aku mengasihi engkau Yesus ya. Yuk Mas.